Saya Ridazis Farandra Najib, kelas 23 ITB, NRP 21031-21053. Kali ini saya akan membahas tentang desain basis data oleh saya sendiri, dosen pembimbing Pak Rengga Asmara, Eskom OCE, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pendahuluan, proses desain database, aturan SI dalam organisasi. Tujuan kita nanti harapannya dapat memahami aturan SI dalam organisasi, memahami proses desain database. Kita masuk ke pendahuluan terlebih dahulu. Aktivitas desain database menggunakan proses yang sistematis yang disebut metodologi, di mana target basis data diatur dengan RDBMS, ORDBMS, dan ODBMS. RDBMS adalah Relational Database Management System, sedangkan ORDBMS itu Object Relational Database Management System, ODBMS Object Database Management System. Pada tahun 1960-an, sistem informasi didominasi dengan sistem file. Pada tahun 1970-an, organisasi sudah mulai berpindah ke sistem database. Sejak itulah dikenal adanya DBA dan IRM. Alasannya adalah data dianggap sebagai resource, dilakukan kontrol terpusat agar lebih efisien. Fungsi dalam organisasi dikomputerisasi. Seiring pertumbuhan data dan aplikasi relasi data perlu diatur. Terdapat konsolidasi dari information resource pada beberapa organisasi. Perkembangan DB tahun 70 sampai 80-an. Adanya database untuk PC. Contohnya Excel, Access, FoxPro, SQL. DBMS terdistribusi menggunakan information repository. Siklus SI, mikro. Ada visibility analysis, requirement collection, design, implementasi, validation and acceptance, deployment, operation, and maintenance. Siklus aplikasi DB. Pertama, system definition, DB design, implementasi, data conversion, application conversion, testing and validation, operation, monitoring and maintenance. Tujuan desain database: memenuhi kebutuhan isi informasi dari pemakai dan aplikasi tertentu, menyediakan struktur informasi alami dan mudah dipahami, mendukung kebutuhan pemrosesan dan performasi objektif. Siklus SI mikro: requirement collection, desain, pemilihan DBMS, mapping, desain fisik, implementasi, dan tuning. Berikut ini gambaran tahap utama desain database. Ada requirement dan analisis, conceptual design, pemilihan DBMS, lalu ada mapping, physical design, implementation, and tuning. Tahap pertama, collection and analyze, koleksi dan analisa kebutuhan. Aktivitasnya adalah meliputi pekerjaan apa yang akan diakibatkan, diidentifikasi terlebih dahulu. Dokumen yang sudah ada yang berhubungan dengan aplikasi dipelajari dan dianalisa, mempelajari lingkungan operasi dan rencana penggunaan. Lalu penulisan respon. Tahap kedua, desain DB konseptual. Tahap 2A, desain skema konseptual.
Tujuan desain skema konseptual adalah skema lengkap tentang struktur DB, semantik, interrelationship, dan constraint. Skema konseptual yang baik sangat penting untuk pemakai database dan desainer. Karakteristiknya adalah expressiveness, simplicity and understandability, minimality, diagrammatic representation, formality. Strategi desain skema: top-down strategy, bottom-up strategy, inside-out strategy. Lalu ada mixed strategy, campuran. Berikut ini contoh strategi top-down. Pada yang A ini, membangkitkan tipe entitas baru. Sedangkan B, contoh B ini, terjadi dekomposisi tipe entity ke dalam dua tipe entity dan relasi. Strategi bottom up. Contohnya seperti ini. Yang A ini, contohnya, menemukan dan menambah relasi baru. Yang B, menemukan kategori baru dan menghubungkannya. Tahap 3, pemilihan DBMS. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan DBMS adalah software acquisition cost, maintenance cost, hardware acquisition cost, database creation and conversion cost, personal cost, training cost, operating cost, banyak sekali. Yang tadi kan merupakan faktor-faktor ekonomi ya, keuangan, dana seperti itu. Sekarang adalah faktor lain. Contoh, faktor-faktor tersebut adalah organization-wide adoption of certain philosophy. Jadi filosofi dari organisasi atau perusahaan. Lalu familiarity of personnel with the system. Kenal atau enggak anggotanya itu dengan sistemnya. Availability of vendor service, tersedianya service oleh pabriknya. Kelebihan DBMS, kompleksitas data, sharing di antara aplikasi, pertumbuhan dan perubahan data secara dinamis, frekuensi permintaan ad hoc data, volume data dan kebutuhan untuk kontrol. Tahap 4, pemetaan model data. Proses pemetaan dalam dua bentuk. Sistem independent mapping, pemetaan tidak mempertimbangkan karakteristik khusus. Tailoring the schemas to a specific DBMS. DBMS yang berbeda mengimplementasikan model data dengan menggunakan pemodelan khusus. Tahap 5, desain database fisik. Kriteria-kriteria yang biasanya digunakan untuk menuntun pemilihan. Waktu respon merupakan waktu antara pengiriman transaksi database untuk eksekusi dan penerimaan respon. Utilitas ruang penyimpanan. Transaction throughput, jumlah rata-rata yang dapat diproses. Tahap 6, implementasi dan tuning DB. Implementasi basis data adalah proses pembuatan DB dengan menggunakan DML dan DDL. Tuning adalah proses untuk meningkatkan performa DB. Contohnya adalah melakukan indexing. Ringkasan. Terdapat aturan SI dalam organisasi sistem basis data. Dilihat sebagai bagian SI dalam aplikasi berskala besar. Basis data sebagai manajemen resource informasi dalam organisasi dan kelangsungan hidupnya harus tetap berjalan. Terdapat 6 tahap dalam proses perancangan. 3 tahap yang umum adalah rancangan basis data, adalah rancangan konseptual, rancangan logika, dan rancangan fisik. Sedangkan tahap inisial adalah koleksi dan analisa kebutuhan yang biasanya termasuk dalam tahap pradesain.
Ada beberapa kriteria organisasi dalam pemilihan di BMS. Jika permasalahan formasi terdeteksi dan aplikasi baru diaplikasikan, rancangan harus dimodifikasi. Pada basis data relasional, faktor yang berakibat pada keputusan rancangan basis data fisik dan menyediakan tuntutan pemilihan alternatif rancangan desain. Kita sekarang masuk ke latihan soal. Sebutkan 6 tahap perancangan DB. Berikut ini gambaran perancangan DB. Yang pertama ada requirement and collection analysis. Jadi pengumpulan dan menganalisa kebutuhan. Lalu yang kedua conceptual database design. Jadi membuat desain secara konseptual, yaitu dengan lalu ada fase yang ketiga, pemilihan di BMS. Yang keempat, data model mapping, yaitu ERD yang sudah di mappingkan. Yang kelima, physical design. Jadi sudah dapat bisa berbentuk tabel, desain secara tabel-tabel. Yang keenam, sistem implementasi dan tuning. Jadi membuat tabelnya dan melakukan tuning buat performa database. Soal nomor 2. Manakah dari 6 tahap tersebut sebagai aktivitas utama dalam proses perancangan DB? Mengapa? Tahap pertama, requirement and analysis. Mengapa? Ya karena penting ya. Ini merupakan dasarnya ya. Jika pada awalnya saja itu salah mengoleksi atau menganalisa, akan semuanya di bawahnya itu akan salah juga. Jadi akan mubazir. Kalau misalkan terjadi seperti itu, maka harus mengulang ke awal lagi, yaitu pengumpulan dan penganalisaan kebutuhan. Nomor 3. Mengapa perancangan skema dan aplikasi dilakukan secara paralel? Agar menghasilkan skema DB konseptual dan lebih sistematis. Soal nomor 4. Mengapa digunakan model data implementation independent selama perancangan skema konseptual? Karena dalam bentuk tersebut tidak mempertimbangkan karakteristik khusus data. Kasus khusus yang diaplikasikan ke implementasi di BMS dari model data. Mengapa diperlukan koleksi dan analisa kebutuhan? Nah, ini. Ya iyalah, dibutuhkan. Masa mau ngarang kebutuhannya? Apa saja? Bagaimana jika tidak cocok sama kemauan user? Berapi pasti. Ya, begitu. Makanya itu dibutuhkan requirement dan analisis. Buatlah aplikasi aktual dari suatu sistem basis data, tentukan kebutuhan dari level pemakai yang berbeda dalam kebutuhan data, tipe query, dan transaksi yang diproses. Ini saya skip, males ya. Langsung aja. 7. Bagaimana karakteristik dari model data untuk rancangan skema konseptual harus diproses? Pertama, expressive enough. Model data cukup ekspresif untuk membedakan perbedaan tipe data, relation, dan constraint. Lalu simplicity dan understandability. Model cukup sederhana untuk pemakai yang tidak mengerti dan menggunakan konsep tersebut. Minimality. Model mempunyai sejumlah kecil konsep dasar yang berbeda dan tidak overlapping. Diagrammatic representation. Model dalam bentuk notasi diagram untuk menampilkan skema konseptual yang mudah diinterpretasikan. Lalu ada formality. Skema konseptual ditampilkan dalam model data harus merepresentasikan spesifikasi formal data, sehingga konsep model harus ditentukan secara akurat dan tidak berganda. Kita masuk ke soal nomor 8. Apa perbedaan dua pendekatan utama dalam perancangan skema konseptual?
Ada sistem independent mapping. Pemetaan tidak mempertimbangkan karakteristik khusus. Lalu ada tailoring the schemas to a specific DBMS. Di BMS yang berbeda mengimplementasikan model data dengan menggunakan pemodelan khusus. Nomor 9. Strategi apa yang digunakan untuk merancang skema konseptual dari kebutuhan? Ada top-down strategy, bottom-up strategy, lalu ada inside-out strategy. Ada juga mixed strategy. Sebutkan langkah-langkah view integration ke rancangan skema konseptual. Ada identifikasi korespondensi dan konflik di antara skema. Karena skema dirancang individual, perlu menentukan konstruksi khusus dalam skema yang merepresentasikan konsep dunia nyata yang sama. 2. Modifikasi view untuk kesesuaian dengan lainnya. 1. Skema dimodifikasi sehingga sesuai dengan skema lainnya. Menggabungkan view. Skema global dibuat dengan menggabungkan skema individu. Restrukturisasi. Sebagai langkah akhir, skema global dianalisa dan direstrukturisasi untuk memindahkan redundansi dan kompleksitas yang tidak perlu. 11. Sebutkan faktor untuk memperlancar pemilihan paket DBMS untuk SI dalam organisasi. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan, ekonomi ya, teknis, dan kebijakan organisasi. Apa yang dimaksud pemetaan data model sistem independen? Apa perbedaannya sistem dengan sistem dependen? Pemetaan sistem independen adalah pemetaan ke dalam model DBMS dengan tidak mempertimbangkan karakteristik atau hal-hal yang khusus yang berlaku pada implementasi DBMS dari model tersebut. Sekian pertemuan kali ini. Seperti biasa, jika ada yang ditanyakan, silahkan hanya di komentar. Terima kasih atas melihat video ini dan terima kasih karena memperhatikan.